Kenalkan, saya Adria Sunita yang merupakan guru akuntansi di SMK Negeri 1 Singkar. Inovasi pendidikan bermula dari perubahan yang terjadi dalam kelas. Pada pembelajaran kali ini, saya mencoba menampilkan penerapan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran akuntansi dengan materi mengoperasikan transaksi pembelian dan pembayaran utang jasa utang pada perusahaan jasa. Karena di dalam pembelajaran, siswa tidak hanya harus mengerjakan soal dan latihan, tapi siswa dituntut untuk lebih memahami konsep secara mendalam. Di samping itu, saya juga mencoba menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nanti siswa akan mendapat pengalaman pelajaran yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lain untuk melakukan perubahan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah Anda semua, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Mbak In dipimpin doanya. Siap, gerak. Semangat, gerak. Gerak. Sebelum belajar, mari doa. Pelan-pelan. Baik Rangga, sebelum kita lanjutkan, silakan diperhatikan sekitarnya apakah masih ada sampah, sudah bersih. Kita lihat dulu absennya, kan tidak ada lagi. Mudah-mudahan besok dia sudah bisa ada di sini ya. Kemudian satu lagi, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita susun. Apa saja itu yang harus kita ingat? Apa kita jalankan selama pembelajaran kita selama 2 jam ke depan. Minggu kemarin kita telah belajar tentang menginput transaksi piutang di NIOP, ya kan? Ya, Bu. Itu harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis transaksi pembelian dalam perusahaan jasa. Setelah mengidentifikasi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari Ini. studi kasus. Ini Ibu bagikan ya. Dulu mempelajari bunyi studi kasus ini, memperhatikan transaksi yang terjadi, apa saja transaksi yang berhubungan dengan pembelian, peralatan nonton sama kredit dari TV sinar komputer. kita SBking dulu. Mau? Mau, Bu. Oke. SBking kita apa? Cluenya adalah jam dinding. Cluenya adalah jam dinding. Silakan perhatikan jam dindingnya. Lain? Satu. Lain. Betul ya? Betul. Yang lain? Ngerti? Ngerti satu? Lima dulu. Baik Ananda, kemudian Ibu akan menampilkan dulu sebelum kalian diskusi kelompok. Ibu akan tampilkan dulu video. Silakan Ananda perhatikan video yang berhubungan dengan input transaksi pembelian. Jadi perhatikan langkah-langkahnya, nanti akan kita praktekkan. Untuk berikutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan Ananda duduk berkelompok berdasarkan yang telah kita bagi minggu kemarin. Ini dibagikan dalam KPD. Di sini nanti pengerjaannya kita menggunakan kertas plano. Nanti akan Anda tampilkan hasilnya. Oke. Kalau ada kendala, silakan dicatat kendalanya apa, nanti disampaikan pas presentasi. Ananda akan presentasikan hasil diskusinya itu untuk satu profil. Untuk profil. Oke, untuk satu silakan. Kita kasih waktu untuk presentasi ya. Oke. Untuk satu silakan dibawa zaman
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evina Dewita, guru Mapel Bahasa Indonesia di SMKN 1 Singkarak. Ibu Adria Sonita telah melakukan praktik baik yang berjudul Penerapan Pembelajaran Mendalam pada Mapel Akuntansi. Sebagai rekan sejawat, saya melihat bahwa pembelajaran mendalam yang diterapkan oleh guru akuntansi memberikan perubahan positif terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada teori, hafalan, tapi mendorong peserta didik untuk memahami konsep dan berpikir kritis terhadap setiap langkah yang mereka lakukan. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa penerapan pembelajaran mendalam membutuhkan perencanaan yang matang, kreativitas, dan kesabaran guru. Namun, hasilnya sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pemahaman peserta didik. Ini dapat menjadi inspirasi bagi guru lain untuk terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Demikian refleksi ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.